Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membuat video melanjutkan pekerjaan kita yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah mengerjakan untuk neraca lajur. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat laba rugi. Jadi kita bikin dulu sheet yang baru. Ya, oke, kemudian kita rename. Ini menjadi laba rugi. Misalnya Oke, kemudian yang perlu kita lakukan pertama adalah menyiapkan template untuk laba ruginya. Jadi kalian buat form untuk perhitungan laba rugi sesuai dengan akun-akun yang sudah kalian masukkan di COA untuk kelompok yang masuk ke dalam laba rugi itu apa saja. Gitu ya. Jadi semua akun yang ada di sini kalau dia masuk ke dalam kelompok laba rugi maka masukkan di dalam formatnya. Oke. Nah, biasanya kan tentu kita bikin dulu identitas perusahaannya ya. Perusahaan, kemudian itu laporannya, rugi, kemudian periode. Oke. Kemudian di sini kita kasih kode akun. Misalnya di sini untuk keterangan yang akan diisi oleh nama akun nanti ya. Kemudian di sini misalnya saldo. Oke, kita rapikan dulu. Halnya seperti ini, kita kasih warna yang seperti yang lain, kemudian bordernya kita kasih yang jadi ya. Oke, untuk keterangannya kita kasih yang agak lebar. Kodenya juga saldonya di sini. Dan kita kasih mode. Jangan deh. Juga kita kasih warna dulu. Oke, nah biasanya dalam format laba rugi kan tentunya yang paling awal itu kita akan memasukkan data pendapatan dulu ya. Pendapatan, kemudian kita lihat di COA itu kita untuk pendapatannya apa saja. Kita lihat pendapatan di sini kebetulan contohnya cuma satu ya, pendapatan. Nah, kalian tinggal masukkan si kode ini kita kopikan saja dari neraca lajur ya. Jadi di sini sama dengan pendapatan. Oke, tinggal enter. Kemudian setelah itu, karena pendapatannya cuma satu, kita langsung saja total pendapatan. Kemudian setelah itu kita akan masukkan HPP atau biaya atas pendapatan. Kita lihat kode akunnya berapa di sini. Ini ya. Tinggal kita kopikan saja. Oke. Kemudian di sini misalnya ada total biaya atas pendapatan. Kemudian baru ada laba kotor. Kita rapikan dulu. Ini karena ini penjumlahan semua.
sorry. Oke, seperti ini. Yang ini juga kita kasih ya, supaya mudah nanti. Oke, setelah dapat laba kotor, maka rumusan untuk menghitung laba rugi adalah kita harus memasukkan biaya-biaya ya. Biaya operasional. Misalnya kita kasih judul biaya operasional. Biaya operasional di sini kemarin di contoh kita punya cuma 2 ya. Jadi yang ini kita tinggal ikan. Kemudian ada lagi yang untuk listrik dan telepon. Baru kemudian kita masukkan total biaya operasional. Rapikan dulu. Baru setelahnya kita bisa mendapatkan laba untuk laba bersih atau laba bersih periode berjalan. Oke, nah kemudian keterangan ini kan akan kita isi dengan nama dari si kode ya. Ini karena saya bikin formatnya di kodenya sudah ada nama, jadi mungkin akan tampak double, tapi kalau misalnya ini hanya kode saja, kita perlu menambahkan si nama kode ini apa, gitu ya. Untuk memasukkan nama dari kode ini caranya juga mudah. Kita tinggal kopikan saja ya, dari di sini kan sudah ada nama akun, ambil dari yang mana saja boleh, tinggal Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini, tapi coba cek dulu ya, karena kita mengcopy, khawatirnya nanti error. Biasanya error di sini ikut tidak masih di kode yang dikopikan gitu. Jadi kita cekkan yang akan kita lookup value-nya adalah si B9 ini. Gitu ya. Ini tapi kebetulan sudah benar. Nah, kemudian ini kita tinggal kopikan saja ke format yang di bawahnya. Oke, ini sudah semua. Sebentar, kita hilangkan dulu. Oke ya, sudah seperti ini. Nah, laba rugi ini kan kita akan memasukkan saldo yang sumbernya dari neraca, gitu ya. Nah, untuk memudahkan seperti biasa kan kita akan membuat rumusan di sini. Untuk memudahkan kita beri nama dulu kolom-kolom yang ada di neraca lajur ini. Kemarin kan belum sempat kita beri nama ya, jadi kita beri nama. Untuk membuat laba rugi kita perlu berarti data dari kode, misalnya ini ya, nama akun, kemudian saldonya di mana, saldo normalnya, kemudian kita perlu angka dari kolom laba rugi yang di sini. Oke, jadi kita beri nama dulu untuk kolom-kolom itu ya. Yang ini misalnya kita kasih nama NRCL kode gitu ya, misalnya itu. Kemudian untuk yang saldo normal kita kasih nama NRCL SN. Ingat ya, kalau memberi nama itu jangan ada spasi. Kemudian kita perlu beri nama yang ini, yang laba rugi, kolom laba rugi misalnya NRCL underscore laba rugi debit. Yang kreditnya juga kita beri nama NRCL underscore laba rugi KR. Misalnya seperti itu. Penamaannya terserah sih ya. Oke, sudah kita beri nama.
kembali lagi ke sheet laba rugi. Kemudian kita perlu membuat kolom untuk kode bantu ya. Di sini misalnya kita bikin untuk kode bantu debit, kemudian kode bantu kredit, dan juga kode bantu untuk saldo normalnya di mana. Oke, kita tinggal masukkan rumus saja dulu. Untuk saldo normal misalnya indeks, kita gunakan indeks. Kemudian tadi kita sudah memberi nama saldo normal, NRCL saldo normal ini ya. Kita ambil dari yang neraca. Kemudian kita match-kan dengan apa yang akan kita match-kan. Sorry. Ini saya salah. Harusnya jangan di sini. Harusnya ada di sini ya. Kan ini yang akan kita isi angkanya di sini ya. Di kolom B9, maka si kode bantunya juga harus sejajar dengan sini. Oke, sama dengan indeks NRCL untuk saldo normal. Kemudian kita akan mematch-kan, match, apa yang akan di-match-kan? Yang di-match-kan ini adalah yang ini. Kemudian lookup array-nya kita lihat dari kode ya. Tadi kita sudah NRCL kodenya sudah kita beri nama juga. Kemudian 0. Oke, ya saja. Nah, ini sudah masuk. Saldo normalnya sudah ketahuan di kredit. Kemudian ini tinggal kita kopikan saja untuk akun yang lain. Ini rumusan ini hanya kita perlu kerjakan satu kali ya. Jadi memang ribet di awal, tapi nantinya enak. Kalian tuh tinggal, yang lainnya akan terisi otomatis, kalian tinggal memasukkan secara manual transaksi ke jurnal gitu. Jadi nanti buku besarnya akan terupdate otomatis, neracanya terupdate otomatis, laba ruginya juga akan terupdate otomatis gitu. Oke, ini sudah. Maka kemudian kita perlu juga kan isi untuk kode bantu yang kredit dan debit gitu ya. Kita tinggal kopikan saja rumusnya. Nih, tapi lihat kita sesuaikan referensinya kan ini masih jadinya kosong ya. Referensinya kita ambil dari yang B9. Kemudian ini bukan neraca saldo normal ya. Kita ngelihatnya lookup value-nya bukan neraca saldo normal, tapi tadi kita punya mau lihat yang NRCL laba rugi debit. Oke. Yang untuk yang kreditnya juga tinggal kita kopikan. Kita lihat lagi, kita koreksi rumusannya. Ini bukan C9 ya karena bergeser. Maka kita ambil yang B9, yang ininya juga untuk arraynya kita ganti NRCL yang kredit. Nah, begini ya. Sekarang ke bawahnya tinggal kita kopikan saja. Oke, ini di copy. Nah, sudah seperti ini. Baru kemudian kita akan mengisi si saldo. Ini ya, saldo sini kan harus diisi, dipindahkan. Ini kan hanya untuk kode bantu ya, kode bantu supaya saldonya nanti bisa termasuk otomatis. Nah, untuk saldonya ini kita akan masukkan rumusan pakai logika saja. Jika saldo normalnya adalah, ya ini saldo normalnya sama dengan kredit, KR, misalnya begitu, maka yang kredit dikurangi
yang debit. Nah, jika salah, maka kebalikannya. Debit dikurangi kredit. Oke. Nah, ini sudah muncul. Ke bawahnya juga tinggal kita kopikan saja untuk yang ke bawah. Yang ini juga. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita tinggal masukkan rumusan untuk menghitung yang total-total nih, nilai-nilai total. Kita pakai rumus sederhana aja, pakai di sum ini. Kemudian yang ini kita kasih equal to ya, supaya rapi. Kemudian total atas biaya pendapatannya ini. Kemudian untuk total biaya operasional kita sum yang ini. Oke, sehingga laba bersihnya rumusannya adalah laba kotor. Laba kotornya belum diisi ya. Kita isi dulu yang laba kotor. Jadi total laba kotornya adalah total pendapatan dikurangi dengan total biaya atas pendapatan. Begitu. Kemudian untuk biaya operasionalnya sudah kita bold. Sehingga laba bersihnya adalah laba kotor dikurangi dengan total biaya operasional. Oke, ini kita rapikan dulu deh. Ya, jadi ini 15.000. Nah, angka ini harus sesuai dengan yang ada di neraca. Gitu ya, yang ada di neraca sini kan. Coba kemarin kita cek berapa? Betul ya, 15.000 ya. Di sini betul laba ruginya adalah 15.000. Ini kita bisa sembunyikan nanti ya. Rumusan ini bisa kita sembunyikan pakai apa? Ayo, pakai grouping ya di data. Di data kemudian di grup. Oke, tinggal kan nanti dia akan tertutup supaya terlihat rapi. Nah, sekarang kita cek ya apakah sudah benar rumusan kita. Misalnya kita kasih tambah transaksi nih di sini. Tanggal 5 ya, misal tanggal 5. Tanggal 5 bulan 11 tahun 2022. Dan jangan lupa ya, untuk menjurnal itu kalian harus mengkopikan untuk debit kreditnya. Itu tanggalannya harus tetap diisi juga. Semuanya ya, debit baik debit maupun kredit. Jadi nanti nggak error rumusnya. Misalnya pembayaran gaji ya. Nah, beban gaji. Berarti di sini kode akunnya yang di debit adalah di gaji, yang di kredit dibayar secara tunai misalnya ya. Kas. Oke, misalnya 10.000 deh sama. 10.000 di 10.000. Oke, sekarang kita cek nih, apakah ketika ada perubahan jurnal dia akan berpengaruh ke saldo-saldo di buku besar neraca dan laba rugi secara otomatis. Coba ya kita cek buku besar. Karena kan ini yang nambah ini berarti akun gaji dan kas ya. Kita lihat yang kas. Oke, yang kas ini sudah kas. Filternya kita rubah dulu. Kita untuk select all saja. Nah, ini sudah masuk ya. Kan tadi ada tambahan pengeluaran kas 10.000. Sehingga si buku besarnya kasnya sudah terupdate menjadi 965.000. Begitu ya. Transaksi yang tanggal 5 ini sudah masuk. Oke. Nah, kemudian tadi apalagi yang bertambah gaji ya. Kita lihat nih, kalau gaji apakah sudah masuk juga ke buku besarnya? Nah, ini juga sudah masuk ya.
Tanggal 5 ini sudah masuk ke buku besar. Jadi buku besar sudah tidak ada masalah. Kemudian kita lihat ke neraca. Apakah ke neraca update? Nah, ini ternyata sudah update juga. Nih, gaji sudah muncul. Untuk kasnya juga sudah berubah ya. Sudah berkurang nih. Ya. Nah, jadi labanya turun menjadi 5.000. Berarti neraca ini sudah tidak masalah. Sekarang kita lihat laba ruginya. Oke, laba ruginya juga sudah berkurang ya, laba bersihnya menjadi 5.000 juga sudah sesuai. Nah, seperti itu bikin format laba rugi yang otomatis, mudah ya. Jadi cukup sekian dulu video untuk yang hari ini untuk membuat format laba rugi. Jadi kalian sekarang sudah bisa membuat laporan keuangan yang menggunakan Excel sampai dengan laba rugi. Kita akan bahas untuk pertemuan yang selanjutnya untuk bikin format yang neraca. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.